실바 맞춰서 갑니다. 간신히 뛰었고 잡아주세요. 18대 14. 아, 서브 지하 선수가 너무 으로 석공. Pelatih GS Charter Seoul Kicks Cha Sang-hyun mengaku kesulitan mengalahkan Red Sparks, yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Red Sparks kalah 1-3, 19-25, 25-22, 23-25, 17-25 dari GS Charter Kicks pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea atau V-League 2023-2024 di Chungmu Gymnasium. Usai pertandingan, pelatih GS Charter Kicks Cha Sang-hyun mengakui sulit mengalahkan Red Sparks. Kami selalu kesulitan main 1 atau 2 kali di Daejeon setiap musim. Untungnya, kami telah mengatasi satu rintangan yang sulit, kata Cha sambil menghela nafas lega. Hari ini, saya pikir kami telah mengatur suasana di awal dan pertengahan pertandingan, namun kami mengalami kesulitan untuk melanjutkannya karena kami melakukan kesalahan sendiri. Tetap saja, saya senang kami bisa meraih 3 poin penting, kata Cha menambahkan. Namun, Cha juga mengaku timnya sedikit beruntung karena Red Sparks juga melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ini suatu keberuntungan bagi kami, kata Cha. Kemenangan ini membuat GS Charters mengamankan peringkat ketiga klasemen Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 31 poin dari 17 pertandingan. Sedangkan, kekalahan ini membuat Megawati CS turun ke posisi kelima klasemen dengan mengemas 24 poin. Dalam pertandingan ini, pemain Timnas Voli Indonesia Megawati, Megatron, sukses mencatatkan 19 poin. Sementara rekan setim Megawati Giovanna Milana berhasil menyumbangkan 21 poin untuk Red Sparks. Di pihak lawan, pemain andalan GS Charters Giselle Silva tampil gemilang dengan menorehkan 35 poin saat menghadapi Red Sparks. Hasil tersebut membuat Silva masih bertengger di posisi puncak daftar top skor Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 486 poin. Sementara di posisi kedua masih ditempati pemain IBK Altos Brittany Abercrombie dengan mengantongi 455 poin. Kemudian Megawati Hangestri Pertiwi masih mampu bertengger di posisi ketiga top skor Liga Voli Korea dengan mengemas 396 poin. Sedangkan rekan Megawati, Giovanna Milana berada di urutan ke-9 dengan mengemas 337 poin. Sementara itu, pelatih Jungkwan Jang Red Sparks Ko Hye-jin buka suara soal kekalahan timnya dari GS Charters 1-3, pada lanjutan laga putaran ketiga di Chungmu Gymnasium. Red Sparks kembali menelan malu usai dibekuk tim tamu GS Charters 19-25, 25-22, 23-25, 17-25. Sebelumnya Red Sparks takluk secara dramatis 2-3 dari Hillstatte. Ini bikin frustrasi, kata Ko Hye-jin menghela napas. Setiap hal itu penting, kesalahan selalu terjadi. Ini situasi yang sulit, ucap Ko menambahkan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun mengungkap faktor yang jadi masalah Red Sparks, sehingga Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tidak bisa bangkit dari kekalahan. Saya pikir ini masalah kemampuan personal, tutur Ko Hye-jin. Memang benar kemampuan servis dan menyerang sejujurnya kurang, ujar Ko melanjutkan. Ko Hye-jin menjelaskan, dia sudah mendatangi beberapa pemain dengan kemampuan yang kurang itu. Di mata Ko, sejumlah pemain tersebut merasa mendapat banyak tekanan dan kecemasan. Karena itu dia meminta pemainnya meningkatkan kualitas pada aspek yang lemah tersebut. Para pemain harus datang ke stadion dan melakukan itu, banyak latihan, kata Ko. Akibat kekalahan beruntun tersebut, Red Sparks gagal memperbaiki peringkat di klasemen Liga Voli Korea. Red Sparks kini tertahan di peringkat kelima klasemen dengan 24 poin atau tertinggal 7 angka di belakang GS Charters yang menempati peringkat ketiga atau batas akhir playoff. Sebagai pelatih GS Charters Seoul Kicks, Cha Sang-hyun senang dengan hasil yang didapat dalam lanjutan Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Langkah GS Charters untuk tetap nyaman berada di zona playoff semakin terbuka lebar menyusul kemenangan atas dalam laga terakhir mereka. Pada laga kelima putaran ketiga, mereka menghadapi Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi.
Bertandang ke markas Red Sparks, Giselle Silva dan kolega menorehkan kemenangan penting dengan skor akhir 3-1, 25-19, 22-25, 25-23, 25-17. Dengan hasil manis dari laga 4 set ini membuat GS Chartres berhak mendapatkan tambahan 3 poin yang sangat berguna. Meski terlihat sempurna dengan mengobrak-abrik permainan yang diusung Megawati, GS Chartres masih memiliki beberapa kelemahan. Hal itulah yang diungkapkan oleh Cha Sang-hyun sebagai pelatih usai melakoni pertandingan ketat tersebut. Pria berusia 49 tahun tersebut tak menampik bahwa timnya selalu mengalami kesulitan saat melawan Red Sparks meski akhirnya bisa melewatinya. Kami kesulitan 1 kali atau 2 kali di Daejeon setiap musimnya, beruntung bisa mengatasi satu hambatan itu, ucap Cha menjelaskan. Lebih lanjut, Cha menyebut kunci kemenangan tim yang 9 kali juara Liga Voli Korea ini atas Red Sparks didapat karena telah mengatur dan menyiapkan strategi yang tepat. Tidak hanya di awal, dia juga tak segan mengubah pola permainan di pertengahan pertandingan. Hari ini, saya pikir kami telah mengatur permainan di awal dan pertengahan pertandingan, kata Cha, dilansir dari The Spy. Jalan untuk melakukan hal itu tidak mudah, Cha juga mengakui beberapa kali anak didiknya masih sering melakukan kesalahan. Berkat kesalahan-kesalahan tersebut, GS Chartres belajar banyak dengan merebut 2 set selanjutnya guna memastikan 3 angka. Tapi kami kesulitan untuk mempertahankannya karena kami membuat kesalahan sendiri, ucap Cha. Tetap saja, saya senang kami bisa mendapatkan 3 poin penting. Berkat kesalahan-kesalahan itu, alur permainan kami menjadi lebih baik. Itu adalah hal baik bagi kami, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Cha juga memuji performa salah satu andalannya yakni Giselle Silva sebagai penentu kemenangan. Sementara itu, Daejeon Red Sparks kembali menelan kekalahan dalam pertandingan kelima di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Kali ini, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu kalah dari GS Chartres Seoul 1-3, 19, 25, 25, 22, 23, 25, 17, 25, di Daejeon Cargo Gymnasium, Kamis kemarin. Kekalahan tersebut membuat pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin kecewa. Apalagi, timnya takluk di hadapan pendukung sendiri. Ini bikin frustasi. Setiap hal itu penting, kesalahan selalu terjadi. Ini situasi yang sulit, kata Ko Hae-jin. Di sisi lain, Ko Hae-jin juga mengungkapkan kelemahan yang ada pada skuad racikannya. Kekurangan tersebut membuat mereka kalah dan tidak mampu untuk bangkit. Saya pikir ini masalah kemampuan personal, tutur Ko Hae-jin. Detailnya, ia menyatakan bahwa teknik dasar anak asuhnya seperti melakukan servis masih perlu diperbaiki. Selain itu, cara timnya membangun serangan juga butuh latihan lebih agar bisa lebih berbahaya. Memang benar kemampuan servis dan menyerang sejujurnya kurang, ujar Ko melanjutkan.